Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, doa malam juga seringkali ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti doa malam kali ini juga kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Octavia Dwi Kristiana di Purwodadi. Nah, terlebih dahulu mari kita baca Surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14 dan 15, firman Tuhan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Pertanyaan Ibu Octavia Dwi Kristiana adalah mengenai berlatar belakang sebuah peristiwa yang hari-hari ini menjadi viral kembali. Sebetulnya peristiwanya terjadi dikisahkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, saudara ya. Ya, di kota Cirebon. Jadi dikisahkan ada sepasang muda-mudi yang didapati tergeletak tewas di dekat sepeda motor di sebuah jalanan sepi. Tadinya menurut kisahnya diperkirakan sebagai korban kecelakaan. Jadi dua-duanya kemudian dimakamkan, tapi ketika dalam persekutuan doa atau perkumpulan doa lah disebut semacam itu di rumah almarhumah sang pemudi, maka salah seorang rekan dari almarhumah itu kerasukan dan mengaku sebagai kerasukan dari roh almarhumah yang mengatakan bahwa meninggalnya almarhumah itu bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh beramai-ramai. Nah, pada akhirnya kuburannya dibongkar, bahkan juga seperti itu, lalu pihak kepolisian mengadakan satu penyelidikan dan benar-benar terjadi bahwa pembunuhnya tertangkap, sampai 8 orang ditangkap dan masih ada yang buron. Seperti itu, saudara ya. Nah, ini berita yang terjadi dan saya sendiri belum mencermati berita itu. Artinya apakah memang terbongkarnya pembunuhan itu benar-benar karena seseorang yang kerasukan atau memang sudah diindikasi lebih dahulu lalu yang kerasukan itu memantapkan dan seterusnya, karena berita-berita melalui media termasuk media sosial itu kita harus mewaspadai ya. Nah, hanya karena ini sudah terlanjur
viral dan ditanyakan oleh Ibu Christine, maka saya mencoba menjawab. Jadi kita berandai-andai berita itu benar, itu ya. Dan kalau mencermati hal-hal yang gaib semacam itu, jadi namanya kerasukan itu kan masalah gaib. Ya, kita tidak tahu apakah kerasukan roh dari almarhumah atau betul atau tidak, ya. Kemudian dia kerasukan sungguhan atau tidak, ya. Kemudian yang merasuki itu sebenarnya siapa gitu, itu sulit dibuktikan, saudara. Itu hal-hal gaib. Nah, berhubungan dengan hal-hal gaib semacam ini, kita sebagai orang beriman tentu memiliki gambaran bahwa ini berhubungan dengan roh yang tidak tampak. Nah, kalau berbicara masalah roh, maka di dunia ini yang dikenal kita sebagai orang beriman ada dua macam roh, yaitu Roh Kudus dan roh baik. Roh Kudus dan roh jahat maksud saya. Roh Kudus itu adalah roh yang baik, roh yang benar yang dari Tuhan. Nah, kalau roh jahat itu sudah jelas. Seringkali disebut setan, iblis, Lucifer, diabolos, roh jahat, roh kegelapan, dan seterusnya. Nah, sehingga saya mengajak Ibu Christine untuk memahami lebih dulu keberadaan roh jahat terutama. Makanya ini sudah yang keempat kalinya kami menjawab pertanyaan Bu Christine. Jadi dulu jawaban yang pertama kita meneliti dari sisi firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau meneliti hal-hal yang bersifat roh itu pegangan kita tetap adalah firman Tuhan. Sebagai orang beriman, kita lebih percaya kepada firman Tuhan daripada semua yang lain. Karena firman Tuhan itu yang kita yakini pasti benar. Nah itu. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa roh jahat itu memang ada, gitu. Ya, jadi ini dulu kita yakini karena yang saya tahu sekarang ini ada kalangan yang meyakini bahwa yang namanya setan atau iblis atau roh jahat itu tidak ada, gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan ada, bahkan Tuhan Yesus menyebut berkali-kali, sudah kita teliti itu ya. Lalu yang kedua, kita mendapati dari firman Tuhan bahwa roh jahat itu adalah pendusta, ya. Dan bahkan dia disebut oleh Tuhan Yesus bapa segala dusta. Nah, lalu yang ketiga, roh jahat juga disebut roh penyesat. Jadi kerjaannya memang menyesatkan orang, ya. Dan yang terakhir kita cermati bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak awalnya. Makanya segala sesuatu yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh roh kegelapan, itu semuanya arahnya adalah membunuh manusia atau merusakkan manusia itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka hal ini kita cermati dari firman Tuhan. Kalau yang kita hadapi ini benar-benar roh jahat, maka sifatnya roh jahat itu seperti itu. Itu, saudara ya. Nah, kali ini judul perenungan kita adalah roh jahat menyamar malaikat terang. Jadi roh jahat itu dikatakan oleh firman Tuhan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tadi dikatakan di sana, karena roh jahat bisa menyamar sebagai malaikat terang, maka dikatakan pelayannya juga menyamar sebagai pelayan kebenaran. Nah, ini yang semakin menyulitkan bagi manusia untuk memahami, membedakan antara roh jahat dan roh kudus. Ya, bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang sesungguhnya, itu mestinya tidak sulit. Tetapi kalau kita berbicara kebanyakan manusia, ya dengan kondisinya masing-masing, itu tidak mudah membedakan antara roh jahat dan roh yang baik, itu saudara. Karena sampai sekarang ini bahkan ada keyakinan yang memiliki pengajaran bahwa roh jahat atau jin itu ada yang disebut jin baik. Jin baik itu yang membantu manusia. Makanya juga kemudian dikenal ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih dan seterusnya itu. Nah, bagi iman Kristiani, minta maaf, saya berbicara atas nama iman Kristiani, firman Tuhan memberitahukan
semua yang tidak berasal dari Tuhan adalah roh jahat. Ya, tidak ada setan yang baik. Setan itu semuanya ingin membunuh manusia. Nah, kalau beranjak dari 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15 ini tadi dikatakan di situ bahwa tidak usah heran bahwa iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Jadi sampai sekarang ini bahkan ada orang-orang yang mengaku terus terang menjadi pelayan dari suatu roh yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau yang namanya menyamar sebagai malaikat terang, ya, malaikat loh saudara, menyamar sebagai malaikat terang. Jadi roh jahat itu bisa pura-pura baik, bisa pura-pura benar, dan bisa pura-pura menolong. Nah, oleh sebab itu pelayannya juga pura-pura menjadi baik. Nah, ini yang ini luar biasa licik sekali, saudara ya. Besok kita akan mencermati lebih dalam. Kita ingat bahkan pada waktu mencobai Ibu Hawa dan pada akhirnya Bapak Adam juga ikut jatuh dalam dosa karena pencobaan iblis. Iblis itu licik dan pandai, ya, luar biasa. Adam dan Hawa yang diasuh oleh Tuhan di Taman Eden, istilah saya sekali lagi, dikempit oleh Tuhan begitu, itu bisa dijatuhkan, bisa dicuri atau dijebak dari Tuhan sampai ciptaan Tuhan itu dan keturunannya kemudian jatuh ke dalam tanah yang terkutuk seperti yang kita alami sebagai keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita tidak bisa meremehkan iblis itu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita tambah lagi satu pemahaman bahwa kuasa kegelapan, roh jahat bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, siapapun yang mendengar suara saya ini, saya berharap saudara jangan curiga lebih dahulu kepada firman Tuhan. Ini yang saya sampaikan ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan yang menyampaikan bahwa iblis atau kuasa kegelapan, roh jahat bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang harus kita lakukan sebagai manusia harus ekstra hati-hati. Kita harus mencari Tuhan yang benar, ya, dan itu teruji Tuhan yang benar sehingga kita berada di pihak kebenaran dan kita bisa membedakan mana yang kuasa kegelapan dan mana yang kuasa dari yang Maha Kudus, dari Tuhan yang Maha Benar. Nah, oleh karena itu kembali saya menggarisbawahi atau menekankan kita harus berhati-hati dan mewaspadai kepada semua peristiwa-peristiwa gaib yang berhubungan dengan roh. Ya, semua peristiwa gaib itu hubungannya dengan kuasa yang tidak tampak atau roh. Makanya kalau ada manifestasi melalui kesurupan gitu ya, manifestasi melalui kata orang-orang pintar, banyak toh sekarang khususnya di sekitar saya ini, di sekitar tanah Jawa ini, orang datang kepada orang pintar yang bisa mengatakan bisa berhubungan secara gaib dengan yang maha kuasa. Nah, pertanyaannya, yang maha kuasa itu yang mana? Karena di dunia ini, minta maaf, ini fakta loh, banyak konsep tentang yang maha kuasa. Konsepnya banyak tapi berbeda-beda, saudara. Nah, tentu saja kita harus jeli, kita manusia harus jeli. Yang maha kuasa kan mestinya hanya ada satu toh, seperti itu. Nah, manifestasi melalui orang-orang pintar yang berkata dapat berhubungan dengan yang maha kuasa. Nah, itu sekali lagi kita harus jeli dan waspada. Lalu manifestasi melalui medium. Jadi ada orang-orang tertentu yang menggunakan medium biasanya orang, ya, itu lalu ditanya, kamu roh dari mana, lalu mengaku rohnya mbah siapa atau nenek moyang siapa, mengaku sebagai rohnya raja siapa yang hidup sekian abad yang lalu dan lain-lain, bisa seperti itu.
lalu memberikan petunjuk dan sebagainya. Ini kan peristiwa-peristiwa gaib. Jadi bukan hanya kesurupan, saudara. Manifestasi roh jahat itu bisa melalui hal semacam ini, bahkan bisa melalui alat, ya. Kalau yang saya tahu, yang pernah saya lihat pada waktu saya masih muda, teman-teman itu ada yang membuat namanya jailangkung kalau di sini. Jadi alatnya itu adalah tempat mencedok air yang diberi pakaian, kemudian disuruh memegang oleh anak-anak, biasanya dipilih yang paling lugu, paling bodoh, seperti itu, disuruh memegang. Nah, kemudian diberi sesaji dan mengundang roh jailangkung. Lalu katanya anak-anak itu kalau roh itu sudah datang jadi berat sekali. Jadi tadinya ringan, tiba-tiba jadi berat. Kemudian ditanya, suruh menjawab dengan tulisan. Diberi, kalau zaman dulu diberi kapur gitu, lalu ditulis, ditanya namamu siapa, kemudian roh itu bergerak-gerak dari, jadi yang dipegang oleh anak-anak yang biasanya dipilih yang paling lugu, paling bodoh lah, seperti itu kemudian menuliskan sesuatu dan ditanya banyak macam-macam. Nah, ini manifestasi namanya. Nah, yang seperti ini harap kita hati-hati, karena roh jahat itu bisa pura-pura menolong, tetapi ujungnya adalah kerusakan. Ya, jadi bisa pura-pura menolong loh, saudara. Ya, besok akan kita cermati lebih rinci lagi. Dan pada ujungnya itu adalah membawa kerusakan atau membunuh manusia, membawa kerusakan lebih besar pada manusia. Itu tujuan utama setan, sebetulnya seperti itu. Nah, sehingga walaupun ini tidak mudah, tapi kita sebagai orang beriman sekali lagi berpegang pada firman Tuhan, dan kita tetap waspada sehingga tidak sampai terjebak dalam permainan-permainan semacam ini. Nah, jadi kali ini yang digarisbawahi adalah bahwa roh jahat bisa menyamar menjadi malaikat terang menurut firman Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian: menghadapi hal-hal yang bersifat gaib, kita sebagai orang beriman harus tetap waspada dan berpegang kepada firman Tuhan. Ya, sekali lagi, menghadapi hal-hal yang bersifat gaib, kita sebagai orang beriman harus tetap waspada dan berpegang kepada firman Tuhan. Berdasarkan perenungan bahwa kuasa kejahatan pun, roh jahat bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan doa. Kita berdoa seperti yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda. Kita meneliti seluruh isi kitab suci. Ya, puji Tuhan kita diberi kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe.
berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.